hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yasir Majid SPD, calon guru penggerak angkatan 6, dan bersama saya pengajar praktik guru penggerak Muhammad Hussein SPD dan ibu fasilitator guru penggerak Aisyah Utia Rahman SPD MPD. Koneksi antar materi modul 1.4.A.8 budaya positif SMP Negeri 4 Kota Ternate. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.1 refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif, dan semuanya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pertama adalah tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai dan peran guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila budaya positif, yakni berdasarkan penerapan segitiga restitusi dan 5 fungsi kontrol dengan melihat keyakinan sekolah dan kelas akan mewujudkan budaya positif. Kesimpulan keterkaitan materi, seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak dalam menyusun visi berdasarkan filosofi pemikiran KHD, serta fokus pada nilai-nilai kebajikan universal berlandaskan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan budaya-budaya positif yang berpihak pada kemerdekaan murid. Baik, pemahaman konsep tentang modul 1.4, di mana yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Nah, ini poin penting yang perlu kita. Kemudian yang ketiga adalah teori motivasi dan hukuman dan penghargaan. Nah, bicara tentang teori motivasi dan hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah motivasi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah pertama, menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusun dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Kemudian perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Nah, ketika saya mencoba untuk mengisi keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Dan pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Tentunya saya sangat senang karena sedikit demi sedikit ada perubahan dalam diri mereka terkait dengan karakter yang mengarah kepada proses belajar. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Tentunya saya sangat senang karena sedikit demi sedikit ada perubahan dalam diri mereka terkait dengan karakter yang mengarah kepada proses belajar. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Tentunya saya sangat menurut saya terkait dengan pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut ada hal yang sudah baik, namun ada yang perlu diperbaiki. Menurut saya hal baik yang sudah ada di kelas sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga teman menjadi posisi pemantau dan manajer. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid, namun kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer, dan kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini lebih tenang. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan mereka. Nah, hal yang menurut saya penting dalam menerapkan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan koleksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.